Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Classroom Ibu Meta. Hari ini kita melanjutkan materi bab 2 ya, masih di bab 2 ini. Ini adalah materi deret geometri tak hingga. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, sebelumnya kita seperti biasa mengingat kembali ya. Jadi, pelajaran sebelumnya masih ingat tidak? Nah, apa itu deret geometri? Oke, di deret geometri kalian mempunyai rasio ya. Kalian menemukan rasio, yang mana rasio itu adalah R sama dengan UN per UN-1 atau suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. Dan yang satunya adalah jumlah N suku pertama. Nah, jumlah N suku pertama inilah yang dimaksud dengan deret ya. Di sini karena deret geometri maka jumlah N suku pertamanya adalah Sn sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1 per R kurang 1. Masih ingat kan kalian? Nah, hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari deret geometri. Kalau di sini kalian di deret geometri ini diketahui berapa jumlah N yang diinginkan, N suku pertama yang diinginkan. Nah, bagaimana kalau N-nya tak terhingga? Ayo. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke rumus, kita bereksplorasi dulu ya. Nih, sebuah bola tenis dilemparkan ke atas setinggi 1 meter. Bola tersebut akan memantul sampai akhirnya berhenti. Setelah dicermati, ternyata setiap kali bola memantul, tingginya menjadi 1/4 kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Kira-kira berapa panjang lintasan bola dari awal memantul sampai berhenti? Nah, silahkan kalian perhatikan dari gambar 2.8 lintasan bola ini. Sekarang, setelah bereksplorasi ini, apakah kalian bisa menjawab dua pertanyaan di bawah ini? Nah, menurut kalian nih, apakah tinggi pantulan bola? Nih, tinggi pantulan bola pada permasalahan di atas ini membentuk suatu deret geometri. Kira-kira apakah ini membentuk suatu deret geometri, anak-anak? Ya, ini membentuk suatu deret geometri. Karena tadi tinggi bola kedua itu adalah 1/4, tinggi pantulannya itu adalah 1/4 dari yang pertama. Dan begitu juga seterusnya. Berarti 1/4 ini adalah rasio, ya. Atau kita bisa melihat dari gambar dia semakin menurun. Nah, itu adalah contoh dari salah satu deret geometri. Setelah melakukan percobaan, apakah kalian mengetahui dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Nah, tadi kita diminta untuk melakukan percobaan. Kira-kira kalian mengetahui tidak dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Kalau dia melakukan percobaan pasti tahu ya berapa kali dia akan berhenti. Tapi kalau tidak melakukan percobaan, kita tidak tahu berapa kali bola itu akan berhenti. Nah, inilah yang mendasari dari adanya deret geometri tak terhingga. Deret geometri tak hingga. Jadi, di sini deret geometri tak hingga itu ada dua, anak-anak. Ada yang konvergen, ada yang divergen. Maksudnya konvergen ini di sini kita melihatnya dari rasio ya. Jadi, rasionya R-nya jika berada lebih dari -1 dan kurang dari 1, maka rumusnya adalah A per 1 kurang R. Ya. Nah, ini mirip yang konvergen ini contohnya adalah lintasan dari pantulan bola tadi. Kalau untuk yang divergen itu rasionya kurang dari -1 atau lebih dari 1. Maka deret tak terhingganya itu adalah plus minus tak hingga. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi kita melihat dari R-nya. Kalau R-nya berada di antara lebih dari min 1 kurang 1, maka dia adalah konvergen, maka kita masukkan ke rumus. Tapi kalau R-nya kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1, maka dia termasuk deret geometri tahingga divergen. Maka kita langsung saja, deret tahingganya adalah plus minus tahingga. Oke, paham anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Tentukan jumlah deret takhingga dari 81 ditambah 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah titik-titik. Biasanya bentuk deret tak terhingga itu seperti ini ya, ada titik-titik. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus menentukan rasio. Masih ingat rasio apa rumusnya? Ya, rasio itu adalah suku sesudah dibagi dengan suku sebelum. Jadi, R-nya adalah 27 per 81, itu adalah 1 per 3. Nah, tadi kan ada dua rumus tadi. Jadi, kita lihat dari hasil R-nya. Oh, ternyata R-nya ini berada di antara lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Jadi, berdasarkan rumus tadi, maka deret ini merupakan deret geometri tak hingga konvergen. Kita melihat dari R-nya ya. Jadi, termasuk konvergen. Maka kita menggunakan rumus yang konvergen. Jadi, S tak terhingga itu sama dengan A per 1 dikurang R, itu adalah 81 per 1 dikurang 1 per 3. 81-nya ini A ya, suku pertama, sepertiga adalah rasio. Terus 1 dikurang sepertiga itu kita samakan penyebut menjadi 1 itu 3 per 3 dikurang 1 per 3, berarti 3 per 3 dikurang 1 per 3 adalah 2 per 3. Baru kita, ini kan pembagian pecahan, berarti dibalik ya, dijadikan perkalian, jadi 3 per 2. 81 kali 3 adalah 243 per 2. Maka jumlah deret tak hingga dari soal tersebut itu adalah 243 per 2. Paham anak-anak? Nah, andaikan soalnya adalah divergen, maka itu tidak perlu dihitung. S tak hingganya, jumlah deret tak hingganya adalah tak terhingga. Tapi karena ini konvergen, jadi kita masukkan ke dalam rumus A per 1 dikurang R ya. Oke, nah untuk menguji ke pemahaman kalian, tadi kan cukup satu contoh soal saja, jadi Ibu berikan latihan yang agak mirip, semoga kalian bisa memahaminya. Latihannya adalah tentukan jumlah deret tak hingga berikut. Yang pertama, ini adalah 36 ditambah 18 ditambah 9 ditambah titik-titik. Terus yang kedua adalah 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah titik. Jadi langkah pertama kalian harus menentukan rasio. Terus dilihat rasionya itu termasuk konvergen atau divergen. Nah, kalau dia konvergen maka masukkan ke dalam rumus, kalau divergen kalian sudah tahu berapa hasilnya. Oke, Ibu rasa materi kita sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau memang masih ada yang bingung atau tidak dimengerti, silakan japri Ibu seperti biasa. Ya, Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah nonton.